Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sebelumnya perkenalkan nama saya Jusmawati dengan NIM 200515640. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang materi percepatan pertumbuhan wilayah. Namun sebelum itu, saya ada sebuah pertanyaan yang adik-adik harus jawab ya, yaitu apa yang adik-adik pikirkan setelah melihat gambar di bawah ini? Nah, ini gambar kondisi pasar pagi di Samarinda di tahun 1990, dan di sebelahnya yaitu kondisi pasar pagi di kota Samarinda tahun 2020. Nah, coba adik-adik bandingkan apa kira-kira perbedaan antara kondisi pasar Samarinda di tahun 1990 dan di tahun 2020. Nanti adik-adik tuliskan di kolom komentar ya jawabannya. Nah, selanjutnya itu ada ini wilayah di sekitar Sungai Mahakam di tahun 1990, dan di sebelahnya ini kondisi saat ini. Nah, apa hubungan gambar di atas dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Nanti adik-adik jawab setelah melihat video pembelajaran yang akan kita bahas hari ini ya adik-adik. Nanti jawabannya tuliskan di kolom komentar. Percepatan pertumbuhan wilayah. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang wilayah. Wilayah merupakan area di atas permukaan bumi yang sifatnya khas, dapat dibedakan dengan area lain, dan dibatasi oleh kenampakan tertentu. Nah, wilayah ini terbagi menjadi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang wilayah formal. Nah, wilayah formal atau uniform region merupakan wilayah yang ditentukan berdasarkan kesamaan dalam aspek tertentu atau homogen. Hal ini bisa berupa kesamaan unsur fisik maupun unsur sosial budaya. Nah, sebagai contoh nih, hal yang dipengaruhi oleh kesamaan unsur fisik itu seperti daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi. Kalau untuk unsur sosial budaya itu misalkan nih masyarakat, Badui, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang wilayah fungsional. Nah, wilayah fungsional ini atau nodal region merupakan wilayah yang ditentukan berdasarkan fungsi kegiatan yang saling berhubungan. Nah, misalkan ini seperti wilayah pedesaan yang dimana di dalamnya itu saling berhubungan, dimana antara alam perumahannya itu saling berhubungan seperti itu. Selain itu, misalkan seperti daerah yang saling berhubungan juga seperti daerah Jabodetabek dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perwilayahan. Perwilayahan merupakan proses pengklasifikasian wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Perwilayahan ini terdiri atas 5 hal, yaitu natural region atau wilayah kenampakan alam atau fisik. Yang kedua, single feature region atau wilayah kenampakan tunggal. Yang ketiga, generic region atau wilayah menurut jenisnya. Yang keempat, specific region atau wilayah khusus. Dan yang terakhir, factor analysis region atau wilayah analisis faktor. Nah, untuk lebih jelasnya tentang 5 hal ini, nanti adik-adik cari informasinya di Google atau bisa cek materi yang lengkap ya di kolom deskripsi yang saya akan cantumkan linknya. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya yaitu pusat pertumbuhan atau growth pool ya. Nah, pertumbuhan wilayah adalah wilayah dengan pertumbuhan yang sangat pesat ketika dibandingkan dengan wilayah lain. Wilayah ini menjadi pusat pertumbuhan yang bisa mempengaruhi pembangunan wilayah lain di sekitarnya. Selain itu, pusat pertumbuhan berperan menjadi pusat pelayanan bagi daerah sekitar. Misalkan ini seperti kabupaten kota yang dimana kecamatan akan berhubungan dengan kondisi kabupaten kotanya, seperti itu.
Nah, apa sih faktor penyebab suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan? Pasti banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya sebuah pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Bisa jadi karena faktor geografis, ekonomi, sosial, dan lain-lain ya. Nah, kondisi geografis seperti apa? Pertama, misalkan seperti dataran. Yang kedua, seperti iklim. Yang ketiga, kesuburan tanah. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh lengkapnya fasilitas kesehatan, tempat tinggal, dan infrastruktur seperti jalan dan transportasi, sehingga mendukung kondisi ekonomi dan sosial. Nah, selain itu dengan adanya industri juga banyak membuat ya lapangan pekerjaan dan tempat tinggal. Jadi ini juga mempengaruhi pusat pertumbuhan atau percepatan pertumbuhan wilayah, yang dimana banyak nih tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Jadi dengan adanya industri sebuah daerah itu juga dapat membantu nih percepatan pertumbuhan wilayah, yang dimana akan membuat banyak penduduk seperti itu. Nah, mengapa kita perlu nih mengetahui pusat pertumbuhan wilayah? Sebelum itu kita akan lihat nih teori-teori ya dari para ahli. Yang pertama, teori pusat pertumbuhan menurut para ahli. Teori kutub pertumbuhan atau growth poles theory yang dikemukakan oleh Francis Peirce pada tahun 1955, yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan di setiap wilayah tidak terjadi secara bersamaan. Setiap wilayah itu memiliki kecepatan dan intensitas masing-masing berdasarkan potensi yang ada. Jadi setiap daerah itu memiliki potensi seperti sumber daya alam ya, yang ataupun kondisi alamnya. Itu juga mempengaruhi setiap daerah tidak secara bersamaan mengalami pertumbuhan seperti itu. Nah, menurut teori ini pusat pertumbuhan akan menimbulkan dua dampak yang disebut kekuatan sentrifugal dan sentripetal. Bagaimana maksudnya? Lihat gambar di samping ya. Nah, kekuatan sentripetal itu yang dimana menarik masuk penduduk untuk berpindah ke daerah pusat industri. Nah, sedangkan kekuatan sentrifugal ini mendorong keluar berpindahnya penduduk dari untuk ke sebuah daerah industri seperti itu. Nah, teori ekonomi atau biasa disebut dengan trickle down ini dikemukakan oleh Huffman pada tahun 1999. Pembangunan dapat terfokus pada sektor penting saja atau industri dengan harapan dapat merangsang sektor lainnya. Nah, lihat gambar di bawah ya. Ada yang mengatakan ekspektasi, di mana kita berekspektasi ya, sektor industri itu sebagai kelas atas selalu diberi dana dengan harapan agar sektor lainnya juga bergerak. Namun kenyataannya sektor industri semakin besar dananya atau kaya, sedangkan sektor lainnya tidak terisi atau semakin miskin seperti itu. Nah, kota hijau merupakan metafora dari kota berkelanjutan sehingga erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan pembangunan berbasis green world. Jadi kota hijau ini juga hal yang berhubungan ya. Jadi nggak mungkin nih kalau kita ingin suatu wilayah itu memiliki pembangunan yang berkelanjutan namun berpisah. Jadi dia harus saling berhubungan, baik dari pertumbuhan ekonomi, sosial, dan juga lingkungannya. Nah, pembangunan berkelanjutan memiliki 3 tujuan utama, yaitu pembangunan ekonomi yang dinamis, pembangunan yang secara sosial politik dapat diterima serta peka terhadap aspek-aspek budaya dan ramah lingkungan. Nah, daya dukung pertumbuhan wilayah yang pertama itu sumber daya alam, yang dimana ketersediaan sumber daya alam dan pengolahannya yang baik suatu wilayah mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatan daerah. Kondisi ini juga mendorong suatu wilayah berkembang. Jadi harus saling
saling dorong. Misalkan nih, kalau sumber daya alam sebuah daerah nih sudah bagus, namun pengelolaan yang tidak tepat juga tidak bisa membuat sebuah daerah itu berkembang seperti itu. Jadi dia harus saling berhubungan. Nah, yang kedua yaitu sumber daya manusia dan kualitas dan kuantitasnya penting untuk pemanfaatan SDA. Jadi gimana nih kalau sudah memiliki sumber daya alam yang baik tapi SDM-nya masih kurang baik. Jadi harus seimbang antara SDA dan juga SDM, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Nah, selanjutnya itu adalah kondisi fisiografi atau lokasi. Perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh kondisi fisik fisiografi. Kondisi ini mendorong terjadinya arus distribusi barang secara intensif dan pengembangan wilayah. Jadi kondisi atau lokasi daerah atau lokasi juga mempengaruhi, yang dimana itu juga bagus sekali. Misalkan ada sebuah daerah yang berkembang namun jalannya masih kurang bagus, itu tidak bisa. Karena apa? Distribusi seperti apa? Seperti itu. Nah, yang keempat yaitu fasilitas penunjang. Seperti apa misalkan nih, jalan yang tadi disebutkan ya, jaringan listrik, jaringan telepon, pelabuhan laut dan udara, air bersih, penyediaan bahan bakar, serta pelaksana kebersihan. Nah, selain itu juga sarana prasarana transportasi, yang dimana ini memiliki faktor penting dalam pengembangan suatu wilayah, yakni sebagai alat bantu untuk mengerahkan pembangunan seperti itu. Oke, baik adik-adik, mungkin cukup sekian materi hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk tugasnya saya sudah cantumkan link di kolom deskripsi. Nanti adik-adik silahkan dikerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya sudah saya bagikan ya di minggu lalu. Dan untuk materi lengkapnya, adik-adik bisa juga cek di kolom deskripsi. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.